Apa yang diharapkan dari meme, mural, hashtag hingga makian Rocky Gerung selain provokasi? Ditulis oleh Cak Anton di siwar.com. Kita hidup di negara demokrasi, sudah selayaknya semua kritik dan saran bisa ditampung untuk mencari solusi atau cara yang terbaik dari yang baik. Untuk mewujudkan hal itu, kritik haruslah relevan dan rasional. Kalau sekedar memaki seperti Rocky Gerung, yang ada bukan mencari yang terbaik, tetapi menimbulkan kebencian yang berujung pada provokasi. Makian dan cacian adalah cara anak kecil sebelum memulai perkelahian. Sebab itulah yang hanya bisa dilakukan. Anak kecil memang harus kita maklumi, karena wawasannya belum cukup luas untuk bisa memberikan argumen yang rasional dalam sebuah analisa yang dibutuhkan dalam perbedaan pendapat. Jika kita ingat negara ini berjalan pada jalan yang terbaik, tentu saja semua mesti berkontribusi untuk menunjukkan jalan itu. Kritik dan saran yang relevan adalah syarat mutlak sebuah negara demokrasi bisa maju dan tidak pernah menemui jalan buntu. Karena kita semua saling bahu-membahu. Namun lihat yang terjadi, orang-orang yang dianggap sebagai tokoh hanya bisa sekedar memaki dan provokasi. Tak mau memberikan pemaparan yang mencerahkan. Pernyataan-pernyataan mereka cenderung diksi liar yang memantik provokasi. Rendahnya minat baca di negara kita adalah sebagai bukti bahwa kebanyakan dari kita malas untuk mencari tahu sehingga berpotensi segampang itu diprovokasi. Kekuatan judul menjadi prioritas ketimbang isi. Itu sudah membudaya dan sulit untuk diobati. Kemalasan merasuk hingga generasi muda kita. Sekelas BEM yang katanya sebagai mahasiswa yang eksekutif, tetapi hanya bisa mengangkat kartu kuning di depan Jokowi. Hidungnya mekrok karena mendapat riuh tepuk tangan dari oposisi bodoh yang bingung untuk mencari sensasi. Belum lama ini, meme diberikan lagi oleh BEM dari universitas yang katanya hebat di negeri ini. Meme tanpa argumentasi selayaknya dasar pendapat yang harusnya diberikan untuk pencerahan kepada masyarakat dan pemerintah dari generasi muda yang katanya terpelajar dan inovatif. Meskipun meme itu seru, tetapi tidak begitu menjadikan demokrasi menjadi berkualitas. Meme lebih cocok untuk jualan produk atau lelucon semata. Oleh sebab itu meme sebaiknya tidak usah digunakan, baik itu oleh pendukung ataupun lawan politik Jokowi. Itu kalau kita ingin membiasakan budaya demokrasi yang berkualitas, bukan demokrasi ala anak kecil yang suka berkelahi tanpa alasan yang benar-benar kuat dan penting. Lalu bagaimana dengan mural? Mural adalah protes secara lama. Di zaman dulu, untuk mengutarakan pendapat begitu sulit. Kolom-kolom media dikuasai oleh orang-orang yang katanya ahli. Rakyat jelata tidak mendapat porsi untuk bersuara. Mau tidak mau, agar suaranya didengar, mural jalanan pun dilakukan. Namun saat ini di tengah perkembangan teknologi, suara kita begitu mudah untuk disampaikan. Mural tidak lagi relevan untuk menyampaikan pendapat, apalagi tulisannya cuma Jokowi not found 404. Tak ada masukan yang berarti selain menimbulkan provokasi di tengah pandemi. Jika saat ini tidak ada pandemi, hal seperti itu masih cukup bisa dimaklumi. Tetapi, provokasi di tengah pandemi berpotensi merusak kondusivitas yang berujung pada kita-kita rakyat jelata juga korbannya. Mural tepatnya untuk propaganda yang mencerdaskan publik tanpa pandang bulu seperti menjaga persatuan hingga menjaga alam raya ini dengan baik. Selain itu, masih banyak fungsi mural yang lebih tepat dan berfaedah ketimbang memantik provokasi. Lalu bergerak dengan kehidupan masa kini yang tak lepas dari medsos, tempat meme bertebaran. Begitu pula dengan berbagai hashtag yang juga kerap tak menggambarkan apa-apa. Cuma sekedar tanda pagar disertai dengan tulisan pendek yang cenderung memprovokasi. Saya Cak Anton, tidak memiliki julukan dan posisi suci, serta hebat seperti orang-orang yang kerap memaki seperti Rocky Gerung yang dihormati dalam kelompoknya tersebut. Kalau saya yang hanya rakyat jelata saja bisa beropini panjang lebar, dengan berusaha tetap rasional, maka saya yakin mereka pun sebenarnya bisa. Begitu pula dengan orang-orang yang kerap menjual nama NKRI dalam jargonnya. Saya paham, meme itu untuk penetral dari meme-meme yang kerap memprovokasi. Begitu juga dengan berbagai hashtag, tetapi ada baiknya dibuat dengan lebih mencerdaskan. Meme yang diolah seperti komik dengan data yang dibuat padat agar mencerahkan, begitu pula dengan hashtag pun harus disertai dengan uraian yang juga mencerahkan. Udah itu aja. Cak Anton. Presiden Jokowi kenakan pakaian adat Baduy.
Rocky Gerung keberatan, ditulis oleh Panjatha dari siwar.com. Sangat membanggakan dan mengharukan ketika pada 16 Agustus 2021, Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat suku Baduy. Hal itu dalam rangka menyambut dan memperingati HUT RI ke-76. Hari itu Presiden menyampaikan pidato rutin dalam rangka sidang tahunan MPR RI tahun 2021. Jokowi memang bukan seperti pemimpin Republik Indonesia kebanyakan. Mantan wali kota Solo ini sangat kental jiwa dan semangat nasionalismenya. Sejak beberapa tahun lalu semenjak menjadi RI 1, Jokowi senantiasa mengutamakan busana khas daerah dalam menyambut hari kemerdekaan itu. Presiden ingin mengingatkan bahwa kita ini kaya budaya daerah, dan itu harus dilestarikan dan dibanggakan. Dan itu sangat relevan dan mendesak ketika dalam waktu-waktu belakangan ini ada sebagian masyarakat yang justru ingin mengenakan busana luar milik bangsa lain yang padahal tidak cocok dengan kondisi geografis Nusantara. Gejala ini sudah meresahkan sebab berpotensi menghilangkan ciri khas dan keberagaman budaya Nusantara kita. Dan ternyata bukan Indonesia semata, kegelisahan dan keresahan yang sama juga dirasakan warga tetangga sebelah yang notabene sama-sama beretnis Melayu. Pantas saja mereka sangat resah, sebab memang tidak ada yang menandingi keindahan dan keberagaman pernak-pernik budaya Nusantara atau Melayu. Bayangkan apabila ini semua tergerus oleh budaya Arab dengan alasan agama. Padahal agama itu berbeda dengan budaya. Nilai-nilai agama yang mengutamakan kasih dan penghargaan pada sesama manusia itu jelas universal dan bisa diterapkan di mana saja. Namun budaya suatu bangsa menjadi sesuatu yang berbeda. Misalnya saja di kawasan Timur Tengah yang panas membara dan bergurun pasir itu, kondisinya amat jauh berbeda dengan kawasan Nusantara yang sejuk dan relatif tidak panas. Maka dengan demikian gaya berpakaian penduduk kedua kawasan jelas tidak harus sama. Maka kita sebagai bangsa Indonesia sangat patut berbangga, sebab dari Aceh sampai Papua, masing-masing suku bangsa memiliki budaya khas masing-masing. Budaya Nusantara memang berbeda dan beragam, namun kita tetap satu Indonesia. Maka tidak ada larangan jika orang Jawa dalam situasi tertentu mengenakan busana khas Minang misalnya. Atau apakah pernah ada komplain dari suku bangsa tertentu ketika busana daerahnya dipakai oleh suku bangsa lain? Rasanya tidak pernah. Orang Batak misalnya tidak pernah memprotes ketika Presiden Jokowi yang Jawa mengenakan pakaian adat Batak dalam rangka acara kenegaraan. Bahkan ketika kepala negara dan ibu negara berkunjung ke tanah Batak beberapa waktu yang lalu, tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka adat setempat memakaikan busana kehormatan khas Batak ke Presiden dan ibu negara, bahkan lengkap dengan perangkatnya seperti ulos, tongkat, topi, dan sebagainya. Kalaupun ada yang nyinyir, dia itu bukan orang yang berkepentingan dengan busana adat tersebut. Lucu juga, orang yang tidak mengerti dengan makna dan filosofi yang terkandung dalam busana adat suku bangsa tertentu, namun bersuara nyinyir, itu sesuatu perilaku yang super dungu. Kedunguan yang sama lagi-lagi kembali dipertontonkan oleh Rocky Gerung yang panas ketika melihat Presiden Jokowi memperlihatkan penghormatan dan penghargaannya pada suku Baduy dengan mengenakan busana khas etnik yang berdomisili di kawasan Jawa Barat atau Banten tersebut. Diduga untuk merespons hal itu, Rocky mencuit, pakaian adat dengan kelakuan biadab, ya bernilai sampah, kata Rocky di akun Twitternya 17 Agustus 2021. Apakah Rocky keberatan karena Jokowi yang sudah terbiasa mengenakan busana khas Nusantara setiap perayaan Hari Kemerdekaan pada tahun 2021 ini memberikan kehormatan itu pada suku Baduy? Atau apakah Rocky ingin memprotes karena mungkin Presiden Jokowi belum pernah mengenakan busana khas daerahnya? Jika belum, semoga ini menjadi perhatian, supaya tahun depan Jokowi mengenakan pakaian khas daerahnya si Rocky Gerung. Toh semua akan kebagian kok, sebab seluruh suku bangsa yang ada di Nusantara ini adalah bagian dari NKRI juga. Dan kalau Rocky merasa keberatan ketika Jokowi mengenakan busana khas suku Baduy, mengapa? Memangnya apa kapasitas dan kepentingan Rocky? Sudah jelas dia bukan bagian dari etnik tersebut. Lagian, tidak ada seorang pun masyarakat pewaris budaya tersebut yang keberatan ketika Jokowi mengenakannya dalam acara kenegaraan yang sangat penting dan bersejarah itu. Bahkan, pakaian adat yang dikenakan oleh Presiden Jokowi tersebut disiapkan oleh tetua adat masyarakat Baduy bernama Jaro Saija. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel dan nyaman dipakai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jaro Saija, Ketua Adat Masyarakat Baduy yang telah menyiapkan baju adat ini, ujar Jokowi Senin 16 Agustus 2021.
Gubernur Banten Wahidin Halim saja mengatakan apresiasi dan rasa bangganya melihat baju adat Baduy dikenakan oleh Presiden Jokowi. Dan tentu segenap lapisan masyarakat pun mengungkapkan apresiasi dan perasaan bangga yang sama lewat status-status di medsos. Sementara oknum-oknum yang sempat mencela dan mengolok-olok Jokowi saat mengenakan busana khas Baduy itu malah ketakutan dan menghapus cuitannya lalu meminta maaf. Apakah Roky Gerung juga akan minta maaf? Iya, kalau dia memang cerdas. Bagaimana menurut Anda?